Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Rasulullah Arabiyah, jilid yang pertama. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, terlebih dahulu kita akan mengulang pembahasan kita yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang domir-domir yang bersambung dengan isim. Domir-domir yang bersambung dengan isim, contohnya kita buka. Isim ini disandarkan kepada domir. Nah, ini namanya kaf mukhatab. Ini namanya kaful mukhatab. Nah, kaful mukhatab ini adalah domir untuk muzakkar, lawan besar untuk muzakkar. Ini kaf, artinya kaf. Kamu, ya, kamu. Maka ini disebutnya domir mutasil. Kenapa? Karena dia bersambung dengan kata yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa kaf. Jadi harus ada sambungannya, ya, dengan isim yang lain atau dengan kata yang lain. Kitabun, kitab ini disandarkan kepada domir kaf. Kita buka. Kitab kamu. Paham, ya? Domir ini disebutnya domir mutasil karena dia bersambung dengan kata yang lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ditulis dan tidak diucapkan secara sendiri di awal ucapan. Ya, tidak bisa nggak bisa. Dia harus bersambung dengan kata yang lain. Ini disebutnya domir mutasil. Domir yang bersambung. Nah, domir ini ada yang bersambung dengan isim, ada juga bersambung dengan fi'il. Contoh yang kemarin apa? Domir mukhatab. Domir mukhatab yang bersambung dengan fi'il. Contohnya zahabta. Nah, ini domir yang bersambung dengan fi'il. Zahabta. Yang artinya kamu telah pergi. Kalau mukhatabnya, kalau lawan bicaranya itu muzakkar laki-laki, maka taknya dipatahkan. Anta zahabta, kamu telah pergi. Paham, ya? Ini disebutnya domir yang bersambung dengan fi'il. Nah, yang asalnya apa? Kata zahaba itu fi'il fil madhi, dia pergi, ya, dia telah pergi. Kemudian disambungkan dengan domir ta, ya. Domir ta. Dengan domir ta, ya, disambungkan dengan domir ta. Ini disebutnya domir mukhatab yang bersambung dengan fi'il. Jadi apa? Zahabta. Ta-nya dipatahkan. Kalau dia lawan bicaranya muzakkar laki-laki. Tapi kalau perempuan, maka ta-nya itu dikasrokan. Zahabti. Nah, ini kalau lawan bicaranya perempuan, anti zahabti. Nah, ta-nya ini dikasrokan kalau domirnya muannas perempuan. Nah, ini terdiri dari zahaba, kemudian domir anti. Jadi zahabti. Nah, kalau ini lawan bicaranya perempuan, zahab. Ya, paham, ya?
Kemudian domir mutakalim, domir yang untuk mutakalim, domir untuk mutakalim, untuk yang berbicara, maka taknya apa? Didomahkan. Zahabtu, didomahkan. Kalau anak, domirnya anak zahabtu, saya telah pergi. Domir ini disebutnya apa? Domir mutasil karena bersambung dan fi'il, tidak bisa berdiri sendiri, ya. Ini terdiri dari apa? Zahaba, kemudian tu. Nah ini, ya. Zahab, kalau domirnya anak zahab tu, saya telah pergi, ya. Anak zahab. Nah ini ya. Sama yang lainnya juga, contohnya jalasa fil madhi, ya. Jalasa, dia telah pergi. Kalau ini dia telah pergi. Kalau kamu telah pergi, jalas. Jalastu. Kamu telah pergi perempuan. Jalasti, ya. Jalasti. Nah, jalasti. Kalau laki-laki, Jalastu. laki-laki. Jalasta. Untuk mukhatab, anta. Jalasta. Jalas. Kalau perempuan dikasrokan, kalau laki-laki apa? Dipatahkan. Jalasti, kamu telah duduk, ya. Jalasta, kamu telah duduk, juga sama. Akan tetapi ini untuk muannas, jalasti perempuan. Kalau jalasa untuk laki-laki. Ya. Kalau domir anak, jalastu. Taknya didomahkan. Paham ya? Ini domir-domir yang bersambung dengan apa? Fi'il. Contoh yang lain, kharaja. Sambungkan dengan domir anta, mukhatab, mudzakkar. Gimana? Jelas? Kharajta. Kalau muannas anti, kharajti. Paham ya? Kharajti. Kalau anak, kharajtu. Paham? Kharajta, kamu telah keluar. Kharajti, kamu telah keluar juga, ya. Kharajtu, saya telah keluar. Paham? Nah, domir-domir ini bersambung dengan fi'il. Jadi domir mutasil itu ada yang bersambung dengan isim seperti ini, kitabuka, kitabuki, kitabuhu, kitabuha, ya. Contoh yang lain, qalamuka, qalamuki, ya. Dan masih banyak ya yang lainnya. Kemudian domir mutasil juga, domir mutasil yaitu domir yang bersambung dengan fi'il. Zahabti, contohnya zahabtu, zahabta. Paham ya? Paham? Baik. Ada yang tanyakan dulu? Kalau sayanya itu enggak apa ya? Enggak melihat laki-laki perempuan ya? Ya, kalau mutakalim itu bisa digunakan untuk muzakkar muannas. Muzakkar pakai ana juga. Kalau muannas juga pakai ana juga. Ya. Laki-laki ana dhab, perempuan juga ana dhab. Enggak ada perbedaan. Tapi kalau mukhatab ada perbedaan. Mukhatab itu yang diajak bicaranya ada perbedaan. Kalau ke laki-laki tanya dipatahkan tadi, ya. Jalasta dipatahkan kalau ke laki-laki. Tapi kalau perempuan dikasrokan jalasti, ya. Paham ya? Anta jalasta, anti jalasti, ya. Tapi kalau domir anak bisa digunakan menggunakan muannas. Ana jalastu. Baik. Paham ya? Ini domir-domir yang bersambung dengan fi'il. Ya. Berikan satu contoh. Saya telah duduk di atas kursi. Saya telah duduk di atas kursi. Jalasa. Ini
Duduk ini jalasa itu duduk. Ana jelas tuh. Ana jalas tuh di atas kursi. Ala kursi. Alal kursi. Ya. Kalau kamu telah duduk di atas kursi, untuk laki-laki. Anta jalasta ala kursi. Paham ya? Baik. Saya telah keluar dari masjid. Ini apa? Bahasa Arabnya kharaja. Kharaja itu telah keluar. Saya telah keluar dari masjid. Ana kharajta. Iya, ana kharajtu. Ana kharajtu dari masjid. Fil masjid. Minal masjid. Minal masjid. Ana kharajtu minal masjid. Ya, saya keluar dari masjid. Baik, kalau kamu telah keluar dari masjid. Anti kharajti minal masjid. Anti kharajti minal masjid. Ini untuk perempuan. Kalau laki-laki? Anta kharajta minal masjid. Anta kharajta minal masjid. Sama ya? Semua domir-domir yang bersambung dengan fiil wajahnya sama, polanya sama. Zahaba, anta zahabta, anti zahabti, ana zahabtu. Ke kharaja, anta kharajta, anti kharajti, ana kharajtu. Sama ya? Jalasa, anta jalasta, anti jalasti, ana jalastu. Sama wajahnya sama. Domir-domir yang masuk ke mana? Ke fi'il sama. Paham ya? Paham sini? Nah, silakan bikin contoh, silakan. Satu. Katanya jalasa zahaba saja, silakan. Ana zahabtu ila ilal baiti. Ana zahabtu ilal baiti. Saya telah pergi ke rumah. Kalau anta, kamu laki-laki? Anta zahabta ilal baiti. Paham ya? Ini domir-domir yang bersambung dengan fi'il. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang apa? Nama laki-laki yang diakhiri dengan ta'i ta'nis. Yang diakhirnya ada ta muannas, ta perempuan. Contohnya apa? Hamzatu ya. Hamzatu. Hamzatu. Nama laki-laki yang di ujungnya ada ta'nis ini, maka dia tidak boleh ditanwinkan ketika membaca. Hamzatu, Tolhatu, ya. Paham ya? Maka ini sebutnya mamsor, sorof. Dilarang tanwin. Ya. Ini disebutnya mamsor, sorof, dilarang tanwin. Ini nama laki-laki yang di ujungnya ada ta'ut ta'nis, ta muannas, ta perempuan, maka tidak boleh tanwinkan. Hamzatu, Tolhatu, Muawiyatu, tidak boleh. Hamzatun ditanwinkan ininya, ini salah ya. Nama laki-laki yang di ujungnya ada ta ini, ta'ut ta'nis ya, ta muannas, ta perempuan. Paham? Maka tidak boleh ditanwin bacanya. Hamzatun salah. Yang benar apa? Hamzatu, Tolhatu, ya, Muawiyatu, Ikrimatu, paham ya? Usamatu. Paham? Baik. Ada lagi pertanyaannya?
Hamzah itu dari Hamzah ya. Ya Hamzah, nama laki-laki, Ya. nama orang, nama orang, nama orang laki, ya nama laki-laki ini nama laki-laki, akan tapi ujungnya ada ini tak, Ya. ya ada tak utanis, tak perempuan di sini, ada taknya di sini. Maka dia tidak boleh tanwinkan ketika baca hamzatu, ya, paham ya? Nama laki-laki yang di akhirnya ada ta utanis, ya, maka dia tidak boleh tanwin ketika dibaca. Paham ya? Kenapa? Karena dia nama laki-laki yang ujungnya ada apa ini? Ta. Paham ya? Baik. Sudah? Sudah paham? Kita masuk ke pelajaran 11 ya, Ad-Darsul Hadi Asyar. Masuk ke pelajaran 11 di halaman 61. Di sini kita akan mempelajari tentang domir yang bersambung dengan isim. Ya. Di sini kita akan mengulang pelajaran kita yang sudah kita pelajari. Ya. Domir yang bersambung dengan isim. Ya, ada di sini ada domir mutakalim, ya. Domir mutakalim itu ya mutakalim. Ya. Di sini ada domir mutakalim. Ya mutakalim. Yang mutakalim domir lil mutakalim, domir untuk yang berbicara. Domir mutakalim ini yang artinya apa? Saya. Ini ya. Ya artinya saya. Kalau disambungkan dengan isim apa? Seperti rumah, baitun. Kalau disambungkan dengan domir yang mutakalim gimana? Baiti. Baiti. Jadi apa? Rumah saya, ya. Jadi domir mutakalim ini dia mutakalim, ya, disambungkan dengan apa? Disambungkan kepada bait, ya. Jadi domir mutakalim ini akan disambungkan dengan apa? Dengan bait, dengan kata bait atau kepada bait. Menjadi apa? Baiti. Paham ya? Paham? Jadi penyandaran isim itu ada dua. Ada kepada domir, ada ke isim zohir. Yang pertama penyandaran isim kepada domir. Contohnya ini apa? Bait ya, baitun. Akan disandarkan kepada domir yang mutakalim. Jadi apa? Baiti. Ya, baiti. Rumah saya. Domir yang mutakalim ini artinya apa? Saya. Ya, baiti rumah saya. Kalau isim ini bait disandarkan kepada domir kaf. Jadi apa? Kaf mukhatab. Jadi baituka. Rumah kamu. Paham? Kalau ke domir ghaib yang dibicarakan baitu tamahu. Jadi apa? Baituhu rumah dia. Paham ya? Kalau ke muannas ini ke mudzakkar ya. Kalau muannas baitun disandarkan kepada domir jadi baituha rumah dia. Paham ya? Rumah dia. Akan tapi ini untuk muannas. Kalau baituhu untuk mudzakkar.
Paham? Baituhu. Isim ini disandarkan kepada domir. Paham? Baituhu, rumah dia. Kalau rumah saya, sandarkan kepada yang mutakalim. Baiti. Kalau kitab saya, kitabi. Kitab kamu, Tabuka. kitabuka. Kitab dia, ini kitabuha boleh ini ya. Kitabuhu untuk muzakkar ya. Muannas kitabuha, kitab dia. Paham? Jadi isim ini ada yang disandarkan kepada dhamir, ada disandarkan kepada isim dhohir. Kalau isim dhohir ini Baitu Muhammadin, rumah Muhammad contohnya. Kalau isim dhohir kepada apa? Isim itu isim disandarkan kepada isim dhohir, jelas ya, nampak. Contohnya apa? Baitun Muhammad. Jadi Baitu Muhammadin. Ini isim dhohir namanya, jelas ya. Baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Kalau ini isim ini disandarkan kepada dhamir. Paham ya? Baiti, baituka ya, baituhu, baituha. Kalau ini disandarkan kepada isim dhohir. Baitu Muhammadin, baitul mudarrisi, baitul thalibi. Paham? Baik. Kita fokus ke sini. Sekarang pembahasannya isim ini disandarkan kepada domir. Nah, domir mutakalim anak ya, domir mukhatab muzakkar kafnya dipatahkan. Kalau untuk muannas kafnya di mana? Muannas dipatahkan dikasrokan baituki. Paham ya? Jadi ada muzakkar, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau ke laki-laki berarti apa? Ininya dipatahkan. Kalau ke perempuan dikasrokan. Paham? Kemudian isim ini disandarkan kepada domir goib yang dibicarakan. Kalau ke muzakkar pakai bu, kalau ke muannas pakai ya. Baituhu, baituha, rumah dia. Paham? Ya, aw maghfir lahu aw maghfir laha. Nah, al maghfir lahu, hu-nya ini laki-laki. Kalau yang mayitnya laki-laki. Kalau ke perempuan, al maghfir laha pakai ha. Kenapa? Karena mayitnya perempuan. Paham? Baik. Kalau maghfir laka ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu. Pakai apa? Kalau yang diajak bicaranya laki-laki. Paham? Baik. Saya akan bacakan dulu terlebih dahulu ini. Sini ada baiti. Apa baiti artinya? Rumahku. Rumahku. Hadza baiti. Hadza apa artinya? Ini rumahku. Baiti, rumahku. Ini adalah rumahku. Baiti, rumah saya. Amama apa mama? Di depan. Amamal masjid, di depan masjid. Baiti, rumah saya. Jamilun, bagus. Fihi, hi-nya ini kembali ke mana? Hi-nya fihi, domir hi. Hu-nya ini kembali ke mana? Ingat, hu ini untuk mudzakkar ya. Fihi ini terdiri dari huruf jar fi, kemudian hu disambungkan fihi. Oh ya, fi ini apa? Huruf jar yang artinya apa? Di dalam. Paham sini?
Jadi fihi, ini ada domir hu-nya kemana? Ke rumah, ke baiti. Karena pas dalam bait muzakkar, fihi di dalam rumah itu maksudnya. Paham? Fihi di dalam rumah itu, di rumah itu hadiqatun, ada halaman. Di rumah itu ada halaman, hadiqatun, sogiratun. Apa? Sogiratun? Kecil, ya. Fihi di rumah itu maksudnya hadiqatun, ada halaman, sogiratun, kecil, yang kecil. Hadihi, apa hadihi? Ini ghurfati, apa? Ruanganku atau ruangan saya. Fiha, ada ini fiha. Terdiri dari apa? Fi, huruf jar ya. Kemudian ha, paham? Mau disambungkan? Fiha. Ha-nya ini kembali kemana ini? Kemana? Ruangan. Ruangan ghurfah. Karena ghurfah muannas, ghurfah. Ada tamarbutoh ini. Di antara ciri muannas itu ada marbutoh di ujungnya. Ada ta ini, ghurfatun, ya. Maka dia dihukumi muannas. Ketika kita mengucapkan dengan dhamir, maka dhamirnya pakai apa? Fiha. Hanya kembali kemana? Ghurfah. Paham? Baik. Fiha di dalam ruangan itu, ya. Di ruangan itu ada apa? Nafidatun, jendela, kabiratun, yang besar. Wa mirwahatun. Wa artinya apa? Dan. Mirwahatun, kipas. Ini kipas. Mirwahatun, kipas. Jamilatun, yang bagus. Kemudian hadza, apa arti hadza? Ini adalah sariri. Apa sariri? Ranjangku, ranjang saya. Wahada, dan ini kursiyi, adalah apa? Kursi saya. Wahada, dan ini maktabi, meja saya. Saati, apa saat? Jam saya. Wa qalami, dan pulpen saya. Wa kitabi, dan kitab saya. Alal maktabi, di atas meja. Wa haqibati, dan tas saya. Tahta, apa tahta? Di bawah al-maktabi, meja. Nafidatu, apa nafidatu tadi? Jendela. Ghurfati, jendela ruangan saya. Maftuhatun, terbuka. Hadihi, ini adalah ghurfatu. Apa ghurfah tadi? Ruangan akhi, saudara saya. Watilka, dan itu ghurfatu adalah ruangan ukhti, saudari saya. Ghurfatu akhi, ruangan saudara saya. Kabiratun, besar. Wa ghurfatu ukhti, dan ruangan saudari saya. Sagiratun, kecil. Ghurfatu akhi, ruangan saudara saya. Amama, apa tadi amama? Di depan. Ghurfati, ruangan saya. Wa ghurfatu, dan ruangan ukhti, saudari saya. Amama, di depan. Al-matbakhi, apa matbakhi? Dapur. Di depan dapur. Li, saya memiliki akhun wahidun, satu saudara laki-laki.
Ismuhu namanya Usamah. Wali dan saya memiliki ukhtun wahidatun, satu saudari perempuan. Ismuha namanya Suad. Abi bapakku, wa ummi dan ibuku, fi tilkal ghurfatil kabirati. Fi di tilkal ghurfati al kabirati, di ruangan yang besar itu. Di ruangan yang besar itu. Ana wa ana, saya wahibbu mencintai abi bapakku, wa ummi dan ibuku. Wa uhibbu dan aku atau saya mencintai akhi saudaraku, wa ukhti dan saudariku. Baik, alhamdulillah kita sudah membahas atau membaca